Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 11 dengan materi tetapan kesetimbangan bersama saya Ibu Trining Puspitaning Sejatmiko. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang berguna, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya robbal alamin. Pada suhu tetap, dalam reaksi kesetimbangan terdapat hubungan antara konsentrasi pereaksi dengan konsentrasi hasil reaksi terhadap tetapan kesetimbangan atau K. Tetapan kesetimbangan dalam materi kita ini lambangnya K. Pada tahun 1866, dua ahli kimia Norwegia, Guldberg dan Peterwig, mengungkapkan hukum kesetimbangan. Dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi hasil reaksi atau produk ya, konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi atau reaktan yang ada dalam sistem kesetimbangan dan masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya, mempunyai harga tetap. Hasil bagi tersebut disebut tetapan kesetimbangan atau K. Harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi disingkat Kc. Secara umum, nilai Kc suatu reaksi sebagai berikut. Misalnya reaksi Ma dalam kondisi gas. M ini adalah koefisien, A zat-nya, gas fasenya, ditambah Nb gas setimbang menghasilkan Pc gas ditambah Qd gas. Maka Kc sama dengan, Kc ini adalah tetapan kesetimbangan ya. Kc berarti ketetapan kesetimbangan konsentrasi. Ini tanda konsentrasi ya. Konsentrasi C pangkat P. Konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dikalikan konsentrasi D pangkatkan koefisiennya Q dibagi konsentrasi A reaktan pangkat M pangkat koefisien dikalikan konsentrasi B pangkat N. Ya, keterangannya tanda ini, tanda kotak ini ya, kurung kotak ini menunjukkan konsentrasi. Rumus ini dihafalkan ya, diperhatikan. Beberapa hal tentang konsentrasi dan nilai K yang perlu dipahami. Yang pertama, konsentrasi zat dinyatakan dalam satuan molar atau M besar. Konsentrasi lambangnya M besar ya, yaitu mol per liter. Masih ingat ya? Konsentrasi satuannya mol per liter. Suatu zat mempunyai konsentrasi apabila tersebar merata dalam medium tempat zat itu berada. Jadi, yang memiliki nilai konsentrasi adalah zat yang berwujud gas dan larutan. Jadi kalian ingat-ingat ya. Jadi kalau ada gas dan larutan, maka ini kita masukkan ke dalam rumus. Di luar ini, misalnya dia padatan atau liquid, kita tidak masukkan dia ke dalam rumus Kc yang tadi. Fase padat dan cairan yang tidak larut tidak mempunyai konsentrasi sehingga tidak dimasukkan dalam rumus Kc. Seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Harga K untuk reaksi kesetimbangan dapat dibandingkan antara satu reaksi dengan reaksi lainnya. Contohnya sebagai berikut. Jika reaksi dibalik, nilai K menjadi 1/K. Jika reaksi dikali X, nilai K menjadi K pangkat X, jadi dipangkatkan pengalinya ya. Jika reaksi dibagi X, maka nilai K menjadi akar pangkat X, K akar pangkat X. Jika reaksi dijumlah, harga K harus dikalikan. Sekarang kita coba contoh soalnya. Untuk yang pertama, tulis
harga Kc untuk reaksi. Yang pertama H2 ditambah I2 gas setimbang menghasilkan 2HI gas. Yang ditanya Kc. Kc cara menuliskannya hasil kali produk dipangkatkan koefisien dibagi hasil kali reaktan dipangkatkan koefisien ya. Jadi jawabnya Kc sama dengan konsentrasi H2 kuadrat HI kuadrat dibagi konsentrasi H2 pangkat 1 karena ini 1 ya. Terus dibagi konsentrasi I2 pangkat 1 juga. Kemudian yang kedua C padat ditambah O2 gas setimbang menghasilkan 2CO gas. Yang ditanya berapa Kc-nya? Nah, Kc ini fasenya harus gas ya. Kc untuk penulisan Kc fase itu harus gas dan aki larutan ya. Berarti kalau ada S ini tidak kita ikutkan dalam perhitungan Kc. Jadi Kc sama dengan CO konsentrasi CO kuadrat dibagi konsentrasi O2 pangkat 1. Contoh soal yang kedua, pada suatu reaksi 2SO2 gas ditambah O2 gas setimbang menghasilkan 2SO3 gas dengan nilai Kc sama dengan 4. Nah, ini diketahui nilai Kc-nya ya. Pertanyaannya, maka nilai Kc kedua untuk reaksi SO2 gas ditambah setengah O2 gas setimbang menghasilkan SO3 gas adalah, nah ini berarti kita perhatikan apanya? Kita perhatikan koefisiennya ya. Ini koefisiennya berubah dari 2 ini menjadi 1. Berarti ini reaksinya adalah dibagi 2 ya. Ini reaksinya dibagi 2. Maka kita perhatikan juga reaksinya dibalik apa tidak. Ini reaksinya tidak dibalik. Kanan SO3, kanan juga SO3. Kiri sama ya, SO2 dan O2. Berarti ini reaksinya tetap, hanya reaksinya dibagi 2. Nah, bagaimana rumusnya? Jika reaksi dikalikan X, nah, kalau dibagi 2 itu artinya dikalikan setengah ya, dikalikan X. Nah, berarti ini dikalikan setengah, maka nilai K rumusnya K pangkat X. Nah, ini K pangkat X. Pangkatnya berarti pangkat setengah ya. Nih, jawabannya ini 4 pangkat setengah. Kc2 sama dengan Kc1 pangkat setengah. Pangkat setengah itu kan sama dengan akar ya. Ini berarti 4 pangkat setengah sama dengan akar 4 ya. Nah, akar 4 sama dengan 2. Berarti berapa harga Kc kedua? Maka harga Kc kedua sama dengan 2. Contoh soal nomor 3. Dalam ruang tertutup, volume 10 liter, dalam keadaan setimbang terdapat 0,4 mol gas H2, 0,6 mol gas I2, dan 0,5 mol gas HI. Tentukan harga tetapan kesetimbangan Kc dari reaksi H2 gas ditambah I2 gas setimbang menghasilkan 2HI gas. Nah, ini yang ditanyakan Kc ya. Sedangkan yang diketahui semuanya dalam kondisi mol. Satuannya mol. Berarti gimana? Mol ini harus kita jadikan konsentrasi ya. Rumusnya gimana? Kita tulis dulu reaksi kesetimbangannya. H2 gas ditambah I2 gas setimbang menghasilkan 2HI gas. Nih, berarti ini nanti kita masukkan ke dalam rumus Kc, tapi harus dirubah dulu menjadi M atau molaritas. Nah, jadi konsentrasi H2 sama dengan mol per liter, mol per volume. Volumenya ini 10 liter. Berarti konsentrasinya 0,04 mol per liter atau 0,04 M ya. Kemudian yang berikutnya, berapa konsentrasi I2? Sama ya, 0,6 dibagi 10 sama dengan 0,06 M. Ini satuannya molar.
Kemudian konsentrasi H2 sama dengan 0,5 mol per 10 sama dengan 0,05 mol per liter. Maka kita masukkan rumus Kc. Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien H2 pangkat 1, konsentrasi I2 juga pangkat 1. Ini harus diingat-ingat fasenya yang gas dan aki. Ya, ini kebetulan semuanya masuk ya dalam perhitungan. Masukkan angkanya, berarti HI kuadrat sama dengan 0,05 kuadrat dibagi 0,04 kali 0,06. Ini perhitungannya seperti ini. Ini jawabannya. Jadi konsentrasinya, bukan konsentrasi ya, jadi Kc sama dengan 1,042 M. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Nah, ini sekarang kita belajar Kp ya. Kalau tadi Kc, sekarang kita belajar Kp. Berarti ketetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Nah, kita masuknya ke tekanan. Tekanan itu P, berarti pressure. Kalau tadi itu Kc, Kc-nya itu konsentrasi. Konsentrasinya itu mol per liter, ya. Kc. Jadi semuanya harus kondisinya konsentrasi mol per liter. Nah, sekarang bagaimana dengan Kp? Kp adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas per reaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Berarti rumusnya hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu konsentrasinya, konsentrasi hasil reaksi dibagi konsentrasi per reaksi. Kalau sekarang tekanan parsialnya yang kita olah. Nah, contohnya reaksi Ma gas ditambah Nb gas setimbang menghasilkan Pc gas ditambah Qd gas. Nah, maka bagaimana Kp-nya? Nah, Kp-nya kita punya rumus seperti ini ya. Jadi tekanan parsial C, ini Pc itu maksudnya tekanan parsial C, pangkat P. Pd ini ya. Ini jadi Pd ya. PD tekanan parsial D dipangkatkan koefisiennya. Kemudian yang ini PA tekanan parsial A dipangkatkan M. Kemudian dikalikan tekanan parsial B dipangkatkan N. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menerapkannya pada soal. Dari rumus persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Kalau kita cari P-nya, P sama dengan N per V kali R kali T. Nah, ini N per V ini sama dengan konsentrasi ya. Jadi P sama dengan C kali R kali T. C konsentrasi molar, maka hubungan Kp dan Kc adalah, nah kita punya rumus Kp yang kedua ya. Kalau yang tadi rumus Kp yang pertama, rumus Kp yang kedua, Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. Keterangannya, delta N adalah jumlah koefisien di ruas kanan. Ruas kanan ini berarti produk ya. Dikurangi jumlah koefisien di ruas kiri. Ruas kiri adalah reaktan. Dengan R tetapan gas ideal angkanya 0,0821. Ini dihafalkan ya, kadang di soal tidak diketahui. Dan T sama dengan suhu dalam derajat Kelvin. Dalam materi tetapan kesetimbangan kita akan belajar istilah derajat disosiasi. Dalam suatu reaksi penguraian yang juga merupakan reaksi kesetimbangan, reaksi yang berada di ruas kiri anak panah habis bereaksi, sehingga reaksi akan mempunyai harga yang menyatakan beberapa bagian zat yang bereaksi atau terurai. Harga ini disebut dengan derajat disosiasi dan diberi lambang alfa. Ini lambangnya ya, derajat disosiasi lambangnya alfa, di mana nilainya alfa sama dengan jumlah mol zat yang terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Nah, contohnya kita lihat ya.
Contoh soal yang berikutnya, diketahui sebanyak 0,02 mol HI terurai dengan reaksi 2HI setimbang menghasilkan 2HI gas setimbang menghasilkan H2 gas ditambah I2 gas. Pada saat kesetimbangan terdapat 0,04 mol gas hidrogen iodida atau HI. Ini yang saya beri garis ini dihafalkan posisinya ya. Jadi yang terurai HI yang terurai 0,02 mol. Kemudian pada saat kesetimbangan HI terdapat 0,04 mol. Hitung. Yang pertama, harga Kc jika volume ruang 1 liter. Volumenya 1 liter. Kemudian yang ditanya derajat disosiasi atau alfa. Yang ketiga, berapa harga Kp jika P total adalah 3 atm. Penyelesaiannya kita tulis dulu reaksinya. 2HI gas setimbang menghasilkan H2 gas ditambah I2 gas. Ya, kita tulis mula-mula, terurai dan setimbang. Biasanya saya nulisnya di sini MRS ya. Mula-mula, reaksi sisa. Nah, ditulis terurai juga bisa. Ini di soal harus diketahui, tadi diingat-ingat yang terurai berapa? 0,02 mol HI terurai. Dalam keadaan setimbang terdapat 0,04 mol HI. Ini kita bedakan yang di reaktan dengan di produk. Kalau di reaktan mula-mula dikurangi terurai ya. Mula-mula dikurangi terurai sama dengan setimbang. Tetapi kalau yang di produk mula-mula ditambah yang terurai sama dengan setimbang. Nah, ini kalau begitu kita bisa cari mula-mulanya berapa ini. Ini kan hasilnya 0,04 mol, berarti yang mula-mula adalah 0,06 mol HI. Nah, kemudian kita mau tentukan yang terurai untuk H2. Yang terurai untuk H2 kamu perhatikan ini ya koefisiennya. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Berarti yang di sini yang terurai itu adalah setengahnya. Nah, ini yang terurai 0,01 mol. Kalau ditanya berapa mula-mulanya, karena belum terbentuk reaksi, pasti mula-mulanya 0 ini ya. Kalau I2 gimana? I2 juga sama ya, separuhnya berarti dia 0,01 mol. Yang terjadi di mula-mula adalah kosong. Maka kita bisa tentukan ini setimbangnya adalah ditambah ya, 0 ditambah 0,01, ini adalah 0,01 mol. Ini 0 ditambah 0,1, 0 ditambah 0,01 sama dengan 0,01 mol. Nah, untuk menyelesaikan soal ini MRS-nya harus benar angka-angkanya. Ini kalau angka-angkanya salah, kita nggak bisa tentukan jawaban itu dengan benar. Nah, pertanyaannya yang ditanya Kc ya. Kc sama dengan konsentrasi produk, hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisien, berarti konsentrasi H2 dikalikan konsentrasi I2 pangkat 1 semuanya dibagi konsentrasi HI kuadrat. Diingat ini adalah konsentrasi, sedangkan yang diketahui baru mol. Maka ini kita bikin konsentrasi ya. Konsentrasinya berarti tadi diketahui di soal volumenya sama dengan 1 liter. Ya, kan rumusnya konsentrasi mol per liter. Berarti untuk H2 ya, untuk H2 0,01 per 1. I2 juga sama 0,01 per 1. H2 HI-nya 0,04 mol per 1 kuadrat. Ini hasilnya kalau kita hitung sama dengan 0,01 kuadrat dibagi 0,04 kuadrat sama dengan 1/4. Jadi harga Kc-nya sama dengan 1/4. Kita lanjut soal yang berikutnya yang ditanyakan alfa. Alfa rumusnya jumlah mol zat yang terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula atau R dibagi M. Maka kita tulis rumus yang tadi ya.
rumus MRS yang tadi, ini ditulis ini 2HI ya. 2HI setimbang menghasilkan H2 plus I2. Berarti yang kita pakai yang mana? Yang R sama M. Berarti yang ini ya. 0,02 dengan 0,06. Berarti rumusnya yang terurai 0,02 dibagi 0,06 sama dengan 1/3. Ini kalau untuk alfa yang dipakai hanya ini saja. Kemudian yang berikutnya adalah tekanan parsial ya. Yang ditanyakan adalah KP. Ini untuk yang C, hitung berapa KP-nya. Kalau KP yang ditanyakan kita harus menghitung satu-satu. Nih, tekanan parsial HI. Nih, berapa tekanan parsialnya HI? Kita tentukan rumusnya mol HI. Mol HI ini maksudnya ya. Mol HI dibagi mol total dikalikan P total. Tadi P totalnya 3 ya. Nih, mol HI, molnya HI adalah 0,04, berarti yang dipakai dalam keadaan setimbang. Mol HI dibagi mol total 0,04 dibagi 0,06. Ini 0,06 dari 0,04 ditambah 0,01 ditambah 0,01 dikalikan 3 sama dengan 2. 4/6 dikalikan 3 ya sama dengan 2. Ini nolnya kita hilangkan aja biar cepat ngitungnya ya. Kemudian P parsialnya H2 ya, P parsialnya H2 sama dengan mol H2 dibagi mol total kali P total. Mol H2 berarti 0,01, P totalnya 0,06 dikalikan 3 ya sama dengan setengah. P total kita pakai yang setimbang ya. Kemudian berapa tekanan parsial I2? Mol I2 dibagi mol total kali P total, berarti angkanya sama dengan H2 ya. Sama dengan setengah. KP rumusnya PH2 ini ya, PH2 dikalikan PI2 dibagi PHI kuadrat. Ya, berarti setengah kali setengah dibagi 2 kuadrat. Nih, berarti sama dengan 1/4 dibagi 4. Berarti sama dengan 16. Alhamdulillah materi kita sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Kegemaran kita memanfaatkan waktu untuk berdoa dan belajar akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan di masa depan. Karena kedua hal tersebut tidaklah mudah dilaksanakan, harus diperjuangkan. Selamat berjuang anak-anakku, semoga Allah meridhoi ikhtiar kita. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.